Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini. Baik, salawat dan salam untuk junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Dr. Darmansyah, SPD MPD, dan Ibu Anes Fitria, SPD MPD, dan teman-teman yang menyaksikan video presentasi kami kali ini. Baiklah, langsung saja kita masuk dalam materi kita, penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, dasar, tujuan, dan prinsip pendidikan nasional. Sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Saya Dwi Aryani, NIM 2112938, sebagai moderator, Amelia Puspitaningsih sebagai pemateri, Anisha Rizky Pratama sebagai pemateri 1, Amelia Puspitaningsih sebagai pemateri 2, dan Dwi Intan Maharani sebagai pemateri 3. Langsung saja kita masuk kepada pemateri 1 yang akan dijelaskan oleh Anisha Rizky Pratama. Kepada Anisha Rizky Pratama dipersilakan. Baik, terima kasih moderator sebelumnya. Perkenalkan saya Anisha Rizky Pratama, NIM 2112930, akan menjelaskan presentasi tentang pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Untuk mewujudkan cita-cita ini diperlukan perjuangan masyarakat, pemerintah, dan pelaksanaan pendidik atau yang disebut dengan guru. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 disebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, yang kedua yaitu sistem pendidikan nasional. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mengendalikan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan semua itu juga perlu yang namanya sistem pendidikan yang merupakan suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional tersebut. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 1 pasal 2 yang berbunyi, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan membangun budaya pembaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Amelia Puspitaningsih tentang dasar-dasar pendidikan nasional. Kepada Amel dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu dasar-dasar pendidikan nasional. Adapun dasar-dasar pendidikan nasional bagi Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dasar ideal, dasar konstitusional, dan dasar operasional. Yang pertama yaitu ada dasar ideal pendidikan nasional adalah Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara adalah hasil kesepakatan bersama para negarawan bangsa Indonesia pada waktu itu terbentuknya negara kita sebagai negara RI tahun 1945. Oleh karenanya segala usaha itu bagi warga negara juga harus mendasarkan kepada Pancasila, terlebih lagi di bidang pendidikan yang merupakan usaha untuk membentuk warga negara yang berjiwa Pancasila yang meliputi yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar-dasar operasional itu yang kedua. Selanjutnya itu ada dasar operasional. Salah satu dasar operasional pada pendidikan, maaf. Yang selanjutnya yaitu ada dasar konstitusional pendidikan nasional adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara Republik Indonesia sebagai sumber hukum dan oleh karenanya Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi sumber hukum bagi segala aktivitas bagi warga negaranya, terutama di bidang pendidikan. Karena UUD 1945 sebagai sumber hukum, maka sumber-sumber hukum lain tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang termasuk dalam UUD 1945 bab 13 pasal 31 ayat 1 dan 2. Yang pertama itu tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Yang kedua yaitu pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang yaitu UU PP nomor 4 tahun 1950 dan UPP nomor 2 tahun 1954. Selanjutnya pada penjelasan dinyatakan bahwa ayat 1 pasal 29 menyatakan kepercayaan bangsa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga yaitu dasar operasional. Salah satu dasar operasional daripada pendidikan nasional adalah keputusan Presiden nomor 145 tahun 1965 tentang nama dan rumusan induk sistem pendidikan nasional, menerangkan Pancasila adalah moral dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dasar atau asas pendidikan nasional sebagai landasan bagi semua pelaksana pendidikan nasional adalah Pancasila. Yang keempat yaitu dasar sosial budaya. Pendidikan merupakan proses dan merupakan alat warisan kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda. Oleh karena itu, pendidikan nasional merupakan proses dan merupakan alat mewariskan kebudayaan. Manusia Indonesia terbina oleh tata nilai sosial budayanya sendiri, dan manusia Indonesia merupakan pewaris dan penerus tata nilai tersebut. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik,
Materi selanjutnya tentang tujuan dan prinsip pendidikan nasional yang akan dijelaskan oleh Dwi Intan Maharani. Kepada Dwi Intan Maharani dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai tujuan dan prinsip pendidikan nasional. 1. Tujuan dasar pendidikan nasional. Tujuan pendidikan bagi suatu bangsa dan titik startnya adalah pandangan hidup dan titik finishnya adalah tercapainya kepribadian hidup yang dicita-citakan. Ketentuan arah tujuan hidup suatu bangsa akan tertuang pada Undang-Undang Dasar bangsa itu sendiri. Adapun jalan yang harus dilalui adalah cara-cara melaksanakan aktivitas. Dengan demikian, dapatlah ditemukan tentang dasar-dasar daripada tujuan pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia sebagai berikut. 1. Pancasila. Di samping sebagai dasar negara, ia juga sebagai tujuan cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Maka pendidikan sebagai alat pun juga berlandaskan Pancasila, agar bisa menghasilkan anak didik menjadi manusia-manusia Pancasila yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Pada alinea keempat disebutkan, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan Pancasila. 3. Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran Nomor 12 Tahun 1954 Bab 2 pada pasal 3 yang berbunyi, tujuan pendidikan dan pembelajaran adalah merupakan keharusan bagi setiap usaha atau kegiatan agar mencapai efisiensi yang sebesar-besarnya. Yang keempat, TAP MPR Nomor 2 MPR Tahun 1978 tentang P4 Eka Prasetya Pancakarsa menyatakan, dengan keyakinan akan kebenaran Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, TAP MPR Nomor 2 MPR tahun 1978 tentang GHBN mengenai pendidikan disebutkan, pendidikan nasional berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pengembangan yang dapat mengembangkan dirinya sendiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Pada tanggal 25 Agustus 1978, Menteri P dan K membentuk Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional atas instruksi Presiden Republik Indonesia. Adapun tugas komisi ini adalah menyusun suatu konsep tentang sistem pendidikan nasional. Selanjutnya, Haji Almansyah Ratu Prawira Negara mengatakan, tujuan pendidikan nasional diarahkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dibarengi dengan meningkatkan kecerdasan, keterampilan, keahlian, dan berbagai aspek efektif, yaitu mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan. Dengan demikian dapatlah dikemukakan butir-butir tujuan pendidikan nasional sebagai berikut. 1. Memperkuat kepribadian Pancasila. 2. Mempertebal semangat kebangsaan. 3. Meningkatkan kecerdasan. 4. Meningkatkan keahlian. 5. Meningkatkan kebudayaan. 6. Meningkatkan kesadaran yang tinggi. 7. Mempertinggi budi pekerti. 8. Mengembang suburkan sikap demokrasi. 9. Memelihara kerukunan hidup. 10. Mampu mengembangkan daya estetik, dan yang terakhir berkesanggupan untuk membangun diri dan masyarakat. Selanjutnya, materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Intan. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya. Saya Dwi Aryani, NIM 2112938 akan menjelaskan tentang prinsip pendidikan nasional. Menyinggung tentang prinsip pendidikan nasional, pendidikan menjadi suatu bidang yang sangat penting dan mendapatkan perhatian dan penanganan yang utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan mampu membentuk karakter masyarakat yang mana tentunya juga sebagai cerminan karakter suatu bangsa. Jika kita lihat di Indonesia, pendidikan sangat diberikan perhatian oleh pemerintah.
Ini dapat dilihat dari alokasi dana pendidikan setidaknya di tahun 2018 mencapai lebih dari 400 triliun atau sekitar 20% dari APBN. Dengan jumlah alokasi dana sebesar itu diharapkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia akan menjadi semakin lebih baik. Pada prinsip pendidikan nasional, prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 3 Pasal 4 yang menyebutkan bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional antara lain. Pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Serta yang selanjutnya, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi setiap warga masyarakat. Dan yang terakhir, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen-komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Dapat kita lihat pada poin pertama menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan tidak hanya diperuntukkan untuk golongan tertentu saja, namun setiap warga negara dapat memperoleh pendidikan dengan memperhatikan beberapa nilai, yaitu hak asasi manusia, agama, kultural, dan kemajemukan. Terlihat bahwa pendidikan sangat menentang terhadap hal yang berhubungan dengan membeda-bedakan atau mengkotak-kotakan masyarakat. Baik suku maupun agama ataupun warna kulit, apapun berhak memperoleh pendidikan dengan baik. Pendidikan harus dilaksanakan berdasarkan suatu sistem tertentu, di mana sistem yang dipakai tidak dirahasiakan. Pendidikan juga dilaksanakan agar dapat menyatu dengan budaya yang ada dalam masyarakat. Pendidikan seharusnya terus-meneruskan dilakukan seumur hidup, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Sekian penjelasan materi dari saya tentang prinsip pendidikan nasional. Jadi dalam pembahasan kelompok 7 hari ini dapat kita simpulkan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Untuk mewujudkan cita-cita ini diperlukan perjuangan masyarakat, pemerintah, dan pelaksana pendidikan, yaitu guru. Sistem pendidikan nasional sesuai pasal di atas diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Dasar pendidikan nasional yang mencangkup yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian presentasi kelompok 7 hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.